Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada hari ini kita sudah berada di tanggal 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Insyaallah besok dalam sejarah bertepatan dengan hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam salah satu kesempatan Rasulullah menceritakan bahwa ada di antara orang-orang yang terdahulu dari kelompok kaum Yahudi dan Nasrani, dia berkata, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Dia mengatakan bahwa dia iman kepada Allah, bahwa dia ikut dengan Allah, tapi dia meminta untuk tetap mengikuti nabi-nabi mereka terdahulu. Mereka ingin memuliakan hari Sabtu dan menghormati hari besar dan hari raya mereka. Akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Hai Muhammad, kata Allah, katakan kepada mereka orang Yahudi dan Nasrani, jika mereka mencintai Allah, jika mereka mengaku iman kepada Allah, fattabi'uni, mereka juga harus ikut dengan engkau ya Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan menyayanginya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam kurnianya yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat, ayat ini bicara tentang cinta kepada Rasul. Dan hari ini banyak di antara kita yang menyatakan cinta kita kepada Nabi, tetapi para ulama tauhid menjelaskan minimal ada 5 bukti di dalam diri kita bahwa sesungguhnya kita sudah memiliki mahabbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cinta yang sempurna kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga betul-betul cinta kita menjadi cinta sejati, bukan lagi cinta palsu. Apa bukti kita mencintai Rasulullah? Yang pertama, kata para ulama, ada keinginan yang kuat di dalam diri kita, ingin berjumpa, bertemu, dan ingin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini keinginan ini hampir pudar dalam diri kita. Seharusnya setiap kita yang mengaku umat Muhammad, yang mengaku cinta kepada Rasulullah, yang mengaku terus merayakan, mengagungkan, membesarkan maulidnya, salah satu bukti kita cinta kepada beliau, ada rasa kuat dalam diri kita. Satu saat kita ingin berjumpa dan rindu ingin ketemu dan ingin berkumpul bersama dengannya. Walaupun memang kita tidak pernah melihat wajahnya, kita tidak pernah berjabatan tangan dengannya, kita tidak pernah mendengar suaranya, kita tidak pernah sholat dan beribadah bersamanya, tapi keinginan itu terus terpancar dalam diri kita sebagai bukti mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan momentum maulud ini, dengan peringatan dan mensiarkan hari kelahiran Rasulullah, bertambah mahabbah kita, menambah keinginan kita ingin berjumpa, ingin bersama dengan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Bahkan ketika kita ziarah di makam Rasulullah, ketika itu air berlinang, air mata kita berlinang, perasaan kita sahdu, seolah-olah hampir betul kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama yang harus kita tebalkan kembali hari ini. Ada rasa rindu, ada rasa ingin untuk berjumpa dan berkumpul bersama Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa bukti kita cinta kepada Nabi? Senantiasa kita sebut namanya dengan selalu bersolawat untuknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikatnya berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, wahai umat Muhammad, banyak-banyaklah engkau berselawat untuk nabimu. Bukti cinta kita kepada Nabi yang kedua, memperbanyak selawat untuknya. Makanya Rasulullah pernah bersabda, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat untukku satu kali selawat, sungguh aku akan menurunkan rahmat untuknya 10, dan aku akan menghapuskan dosanya 10 dosa, dan akan diangkat derajatnya 10 tingkat. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aktsara, siapa yang banyak berselawat kepadaku, sungguh dia adalah orang yang paling dekat denganku nanti di dalam surga. Bahkan Rasulullah juga mengancam, celakalah umatku, celakalah umatku, celakalah umatku. Salah satu yang celaka, kata Nabi, dia enggan, dan apabila disebut nama nabinya, dia tidak menyambung dengan selawat kepadanya. Paling kurang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta yang kedua, memperbanyak selawat kepada Nabi dengan bermacam-macam selawat, tapi selawat yang paling afdol ialah selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam kitab salat. Itulah selawat yang paling utama dan paling afdol. Yang ketiga, apa bukti kita cinta kepada Nabi hari ini? Walaupun sudah lebih 15 abad beliau meninggalkan kita. Bukti yang ketiga,
kita ikuti perintahnya, kita laksanakan sunnah-sunnahnya. Rasulullah ketika tengah malam sholat sampai bengkak kakinya. Kenapa? Bertahajud di malam hari ketika sepertiga malam datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan berbagai amalan ibadah sebagai bentuk pengamalan dan ketinggian ibadah beliau kepada Allah. Ini tentu kita contoh, kita tauladani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia, sunnah yang paling ringan Rasulullah menggambarkan dalam hadis, minum dan makanlah kalian dengan tangan kanan, itulah sunnahku. Jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri, itulah kebiasaan setan laknatullah. Ini juga bentuk sunnah yang ringan, tapi kita akan mulia dan cinta kita akan bertambah dalam dengan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, apa bukti kita cinta kepada Nabi? Kita cintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah mencintai ahli keluarganya. Rasulullah mencintai para sahabatnya. Rasulullah mencintai para ulama. Rasulullah mengajarkan cinta kepada ulama, para ustadz, para guru agama. Hari ini kita buktikan bagaimana kembali kita mencintai keluarga Rasulullah, ahli-ahlinya Rasulullah. Bagaimana kita mencintai para sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada sekelompok ajaran hari ini, dia menganggap sebahagian dari sahabat Nabi itu telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini semacam pemahaman yang keliru dan salah dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama dicintai. Kenapa? Al ulama warisatul anbiya. Para ustadz dicintai, para guru-guru dicintai, bukan ditangkap kemudian dijembroskan ke dalam penjara, tapi dihormati, dicintai, disayangi. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir yang kelima, bukti kita cinta kepada Nabi. Innama bu'ithu liutammima ma kharimal akhlak. Kita ikuti akhlak beliau yang mulia. Beliau sosok yang sangat tawadu, tidak pernah sombong dan angkuh. Beliau orang yang sangat ikhlas, tidak pernah ria dan membanggakan diri. Beliau adalah orang yang ridho dengan ketentuan Allah, tidak pernah mengeluh dan berputus asa. Beliau adalah orang yang sabar dalam berdakwah. Apapun kesulitan, tetap beliau lewati dengan ketabahan dan kesabaran. Jamaah Jumat, mudah-mudahan dengan 5 hal ini. Pertama, ada kerinduan ingin berjumpa dengannya. Yang kedua, kita selalu menyebut namanya dengan banyak bersolawat untuknya. Yang ketiga, kita jalankan perintahnya dengan ikut sunnahnya. Yang keempat, kita cintai ahli, sahabat, dan orang-orang yang cinta kepadanya. Terakhir, kita cintai Rasulullah, senantiasa mengikuti akhlaknya yang sangat mulia. Mudah-mudahan dengan 5 ini bertambah teballah cinta kita kepada Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang cinta kepadaku, ma'i fil jannah. Sungguh dia nanti akan bersamaku di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim. Taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.